maupun yang sunnah, amal-amal soleh dan juga pendekatan diri yang lain. Mudah-mudahan ya Allah, kesalahan-kesalahan kita yang lalu sedang dan bahkan yang akan datang dimaafkan. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, muslimin muslimat, di mana saja berada, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mulia di dunia sampai di akhirat bersama keluarga dalam bimbingan arahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Haji Andi Muhammad Walid yang saya hormati, Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah, di mana kita maklumi bersama bahwa ada momen yang sangat mulia di akhir bulan Dzulhijjah dan awal tahun baru Hijriah Islam, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang isinya sangat bagus buat kita selaku mukmin, selaku muslim yang senantiasa mau menambah pahala untuk bekal di akhirat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma yaumal akhir min Dzulhijjah wal yaumal awal minal Muharram faqad khatama as-sana al-madiyah wa fattataha as-sana al-qabilah bis-shaum fa inna lahu kafaratu khamsina sana. Barang siapa yang ada kesempatan walaupun sunnah mau menutup di akhir tahun hijriahnya dengan berpuasa dan mau pula mengawali tahun baru hijriah di bulan Muharram dengan berpuasa, maka baginya akan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang masih diberi hidup sehat, sementara saudara kita yang sudah dipanggil Allah, saudara kita yang sakit, saudara kita yang sudah tidak bisa beraktivitas, sudah tiada, sudah tidak bisa berdaya, namun kita yang masih diberi kesempatan, mudah-mudahan terus sedetik pun, semenit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, tiada henti bahwa hidup ini adalah untuk ibadah, beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah akhirat, dan juga selamat, tidak kandas, tidak terjerumus, tidak terjerembab ke dalam lingkungan, kawan, pergaulan budaya yang sesat, yang hujat, yang hanya memperturutkan nafsu dan mengikuti langkah-langkah setan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan yang mulia ini, bahwasanya kita selaku seorang muslim, hamba Allah, umat Nabi yang sejati, bahwa agama Allah yaitu Islam, agama yang diridhai Allah adalah Islam, agama yang diterima Allah adalah Islam. Islam dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 6 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa la tufsidu fil ardi ay bi ayyi naw'in min anwa'il fasad. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini yang sudah Allah bikin rapi dengan satu macam dari sekian macam kerusakan. Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassarnya bahwasanya yang dimaksud di sana kerusakan adalah ewala tusidu birtika bil ma'asi, dari mulai ujung kaki sampai rambut bahkan hati itu berpotensi selama kita masih hidup untuk bermaksiat. Perbuatan maksiat yang dilakukan di permukaan bumi di bawah langit itu berarti termasuk satu macam atau beberapa macam yang bikin kerusakan di muka bumi. Karena Allah membuat langit bumi seisinya bukan untuk dijadikan tempat maksiat, akan tetapi adalah untuk beribadah,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ayyuta'a fala yusa. Taati Allah, jangan pernah maksiat. Ayyukara fala yunsa. Ingatlah Allah agar pikiran dan hatinya tenang tentram. Wa ayyuskara fala yukfar. Syukuri nikmat anugerah yang banyak dari dulu sekarang sampai akan datang. Jangan pernah kau lupa. Tinggal menerima saja kok sulit. Kalau kita diberi yang lebih, syukuri. Kalau kebetulan diberi ujian cobaan, sabar. Kalau mungkin pembagian dari Allah kurang untuk kita, maka terimalah dengan lapang dada dan legowo. Dengan itu maka kita dianggap orang yang bersyukur. Kita tidak akan diusir oleh Allah dan kita tidak disuruh cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemana kita cari Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan sang pencipta jagat raya alam semesta. Jemaah yang saya hormati. Yang kedua adalah wala tusidu fil ardh bisyirki, dengan berbuat syirik atau mensekutukan menduakan Allah. Sudah tahu qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah as-samad, tempat bergantungnya kita. Kalau sampai Allah disekutukan, Allah diduakan, berarti orang tersebut sedang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Karena sang pencipta jagat raya alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin adanya alam semesta ini kalau tidak ada yang mewujudkan. Adanya sesuatu pasti ada yang mewujudkan. Tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku Allah Nabi jangan sekali-kali diri kita, keluarga kita berbuat satu macam kerusakan atau bermacam-macam kerusakan. Air yang jernih, udara yang bersih, lingkungan hidup yang asli, mari senantiasa kita jaga. Biarkan orang lain yang melakukan itu, mungkin dia tidak mengerti atau tidak ada ilmunya, tapi mulailah dari diri kita. Bahkan kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, saling berpesan dalam kebaikan dan kebenaran, saling tolong menolong dalam al-birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, jamaah, adalah dalam ayat tadi, wa'uhu khawfa wa tama'ah. Selalu berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. La yaruddul qada illa bidu'a. Tidak ada yang mampu menolak kehendak ketetapan Allah sejak zaman azali sebelum jagat raya Allah ciptakan 50 tahun. Tak lain tak bukan adalah doa. Wa du'a'u anwa'al bala bidu'a. Tolak segala macam bentuk bala bencana dengan the power of prayer, yaitu dengan kekuatan doa. Doa di mana saja berada. Sambil sholat antara waktu maghrib sampai isya, waktu nisful lail, waktu setelah subuh sambil terbitnya matahari, itu adalah waktu-waktu yang istijabah, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat adalah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat atau kasih sayang Allah yang menyebabkan bila siapapun nama Allah, umat Nabi mendapatkan rahmatnya, pasti dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mendapatkan rahmat kalau senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan yang sesuai dengan petunjuk pedoman panduan hidup kita, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dipermudah oleh ijma ulama, dan yang terakhir adalah kiasnya. Mudah-mudahan tiga tersebut kita senantiasa tidak berbuat kerusakan dengan satu macam, apalagi bermacam-macam kerusakan, tidak bermaksiat, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah dengan penuh rasa takut. Apakah hidup kita, apakah masa muda kita, apakah kita dalam mengais rezeki, apakah ilmu yang sudah kita dapat, hidup kita dihabiskan untuk apa? Masa muda kita tuntaskan di mana? Harta yang kita dapat halal atau haram, lalu dibelanjakan untuk apa? Dan ilmu yang sudah didapat di masjid, di musola, dan di majlis-majlis taklim diamalkan atau tidak? Itu apabila dilakukan. Apabila itu tidak dilakukan, maka saya di kiamat tidak akan selamat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, yang terakhir adalah pesan dari seorang pemimpin, bahkan Nabi Rasul, yaitu Nabi Daud alaihissalam.
seorang bapak dan putra seorang raja yang luar biasa, yang bisa menguasai bahasa, bisa berkomunikasi dialog dengan bangsa jin, dengan hewan, yaitu Nabi Sulaiman, yang abahnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah berpesan dan juga bisa diikuti kepada kita semua. Yang pertama adalah beliau berkata, hakun alal akil Allah ayastahila ila bisaras. Kita yang diberi kelebihan akal karena kita bukan hewan, kita manusia. Kita yang diberi akal, tidak gila alias waras. Maka ada 3 kesibukan yang harus kita kerjakan dalam mengisi sisa-sisa hidup, kesehatan dan karya-karya ini. Yang pertama adalah tazawud limanan. Hidup kita ini adalah untuk mencari bekal di akhirat. Tak lain dan bukan bekal di akhirat, bukan harta, pangkat, kedudukan, jabatan. Bisa saja harta, pangkat, kedudukan dijadikan amal perbuatan, ibadah, amal soleh. Hartanya dengan zakat, sedekah, infak, berbagi, peduli, dengan menolong, menghidupkan siar-siar simbol-simbol Islam. Pangkat jabatannya untuk menolong, membantu, membela yang benar, menangkap yang salah, dan juga keturunan sebagai wibawanya, sebagai keturunan yang baik. Niscaya orang akan meniru kebaikan daripada keturunan yang baik tersebut. Siapkan diri kita untuk menyiapkan bekal di sana. Bekal di sana adalah amal soleh, amal soleh. Man dakhala al-qabra bila zadin, kaman raqibal bahra bila safinatin. Sebagaimana maqala sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa masuk ke kuburan tanpa bekal, bekalnya apa? Ayat amal soleh, yaitu amal soleh. Maka laksana orang naik lautan tanpa memakai perahu, tanpa pelampung, saya akan tenggelam. Makanya Nabi kita bersabda, mal maitu fil qabri illa kal ghariqil muhawis. Tiada satupun mayit yang ada dalam kubur melainkan dia minta pertolongan, yaitu doa, istighfar, pemaafan daripada anaknya, menantunya, cucunya, dan juga keluarganya. Karena kalau sudah tiada, putuslah, selesai amal perbuatan. Hanya kita yang masih diberi kesempatan selaku keluarganya yang bisa mendoakan. Yang kedua adalah muknatul lil ma'as. Tentunya kita tidak boleh bermalas-malasan dengan ilmu yang sudah kita dapat dari orang tua secara langsung ataupun tidak langsung. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin selamat, bahagia, sukses di dunia dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat dan sukses di akhirat dengan ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat, bahagia, sukses di dunia akhirat, maka siapkan juga dengan ilmu. Ilmu yang sudah kita dapat, tentunya orang tua yang membiayainya, yang memberikan segala dukungannya, supportnya, itu adalah sangat luar biasa. Itu sudah dibenarkan menurut agama. Yang terakhir adalah tolabul ladatin bihalal. Silakan hidup mau barat, timur, utara, selatan. Silakan hidup sesukamu. Ini bumi Allah tidak sekecil sedaun kelor, tapi dengan cara yang halal. Langit bumi seisinya yang akan menjadi saksi kalau sampai kita berbuat maksiat dengan Allah dengan satu macam, apalagi dengan bermacam-macam, apalagi kita juga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bikin kerusakan dengan yang lainnya, na'udzubillah min dzalik, berarti tidak sesuai dengan tujuan daripada hidup kita sebagai orang yang beragama. Saja mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, kita selaku hamba Allah, umat Nabi yang senantiasa tidak lama kemudian kita sudah berada di tengah-tengah. Setelah kita berada tadinya di alam arwah, alam rahim, sekarang berada di alam dunia. Tinggal 2 lagi, yaitu alam barzakh atau alam kubur, dan terakhir alam akhirat. Kemudian kita mendapatkan akhirat husnul khotimah, mendapatkan syafaat umma dan surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggal sepeninggal kita, ya Allah, mudah-mudahan tidak lemah jasmaninya karena kurang asupan daripada gizinya, tidak lemah pula rohaninya karena kekurangan daripada agamanya. Mudah-mudahan sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir
nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wa ila tasabbil nawwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu iqraran bil uluhiyyati wal hamali majdan bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa junudihi mata salat ainun binadar wa qulubi khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daru fawaisha ma bara minha wa ma badan wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada wa sanna bi malaikati bi qudsi fa qala ta'ala wa la yazal qailan 'alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil qur'an khairus siddiqin alladziina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali wa as-sittatil mukammimin nasratul ihram wa syai'a ashabi nabi ajmain wa 'alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa wajibal atiyat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dikil kafarat al musyrikin al mubtadi'at al zalimin wa kalimataka ila yaumiddin. Allahumma fa'alna wala wal wala wal riba wal zina suyufal muhtarifa wa sadada bihan madara minna wa ma badar min biladina hada Indonesia wa sairi budan muslimina ma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasbiru 'ala ma yazidkum wa la tadhkuru